Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada jadi yang kami hormati, kita bisa bertemu dan kita tampilkan dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka rapat rekonsiliasi dan pemeriksaan versi DPC Jawa Timur. Lalu juga kami sampaikan rasa kepada Pak Heri, DPRD dan Bapak Ibu Kasih DPRD serta kantor-kantor pendamping di Jakarta. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebenarnya mulai hari Jumat kemarin kita sudah ada rapat dengan pihak DPRD Provinsi terkait dengan update perkembangan data desa. Nah, setelah kemarin disampaikan di hari Jumat disampaikan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kediri, data desa di Kabupaten Kediri itu jumlahnya total itu 343. Itu di data DPC Jawa Timur. Ya, artinya bahwa dari 343 ini sudah ada perdesnya tentang desa. Nah, cuma tentu kita semua tahu bagaimana sejarahnya, tetapi kita tidak perlu berdebat terkait dengan sejarah itu. Tetapi yang jelas bagaimana kemudian kita ke depan itu bersama-sama bekerja sama untuk benar-benar mengoptimalkan desa yang ada. Nah, sedianya di DDC itu Kabupaten Kediri itu desa yang dalam kategori maju itu jumlahnya masih 7 dan yang berkembang 137, sementara yang pemula 199. Seingat saya ini adalah data tahun 2019 yang pernah kita kirim. Karena pada tahun 2019 kemarin kita pernah melakukan penilaian terkait dengan perkembangan BUMDes dan itu hasilnya salah satunya kita kirim ke provinsi. Nah, setelah tahun 2019 sampai dengan hari ini kelihatannya tidak ada update sama sekali dari desa. Sehingga karena datanya kita lihat cukup minim, maka kemudian dalam waktu 2 hari kemarin kita coba kejar agar ketika rapat virtual yang rencananya diadakan pada hari Rabu kemarin kita tidak terlalu malu, sehingga pada hari Rabu kemarin kita semuanya kerja dan itu ada kenaikan maju itu menjadi 28, yang berkembang 163 dan yang pemula 152, yang sudah ada berkembang. Nah, ketika kita sampling, kok begini? Harusnya lebih banyak. Artinya bahwa kita kerja sudah lama. BUMDesa atau kita program ini kan sudah 5 tahun lebih ya, dan kita kerja juga lebih daripada tahun itu. Mestinya hasil itu lebih dari 28 yang langsung. Nah, beberapa kecamatan dan beberapa desa yang coba kita sampling, ternyata banyak desa-desa yang seharusnya memiliki nilai maju itu tidak maju karena belum diupdate. Oleh karena itu yang pertama, pertemuan hari ini adalah kita mencoba bersama-sama menjalin kerjasama, mendorong desa dengan difasilitasi dari teman-teman pendamping untuk benar-benar mengupdate data itu sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya. Karena nilai itu maju, berkembang atau pemula itu merupakan dampak saja. Kalau BUMDesa itu maju dan semua berkas administrasi, terutama administrasi kelembagaan itu terpenuhi, itu sudah otomatis keringat akan naik. Terus kemudian yang kedua yang mau kita sampaikan, terus terang kita mau kejar untuk program di Provinsi Jawa Timur BKK tahun 2022. Di tahun 2022 itu provinsi akan buka seluas-luasnya bagi desa yang memiliki kategori berkembang, mendekati maju dan maju itu mendapatkan prioritas bantuan.
prioritas bantuan dari PKK. Alhamdulillah terkait dengan PKK provinsi di Kabupaten Kediri kita di tahun 2020 kita mendapatkan alokasi 4 desa, yaitu Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwe, kemudian Desa Medowo Kecamatan Kandangan, Desa Kerkop Kecamatan Gorah, dan Desa Palon Kecamatan Ngasem. Itu masing-masing 40 juta. Dan 2021 ini kita alhamdulillah naik ya, kita dapat jatah alokasi itu 8 desa. Itu di Keras, Gabang, Padang Toyo Ngancar, kemudian Putih, Gamberejo, Semen Putih, terus kemudian mana bisa Pak Heri ingat Pelemahan Jono, terus kemudian mana saya lupa ya. Iya, ada saja. Ada saja. Canggung. Masing-masing mendapatkan 75 juta. Artinya ada kenaikan, baik kenaikan kuantitas maupun kualitas bantuannya. Dan kita berharap kemudian tahun 2022 kita mendapatkan alokasi desa yang banyak dan jumlahnya juga semakin banyak. Kenapa? Karena ternyata bantuan itu walaupun jumlahnya itu ternyata benar-benar bisa menjadi stimulus atau perangsang bagi desa itu untuk berkembang. Ternyata cukup signifikan itu. Nah, itu mengapa kemudian data dari desa itu menjadi sangat penting untuk segera kita ambil. Nah, kemudian yang kedua saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, ini terkait dengan PKK. Jadi untuk Desa Kerkep Kecamatan Gorah, kemudian Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwe, kemudian Desa Palon Kecamatan Ngasem, serta Medowo Kecamatan Kandangan, itu untuk ngisi ngambil data Imonef. Yang bisa ngisi Imonef adalah grup desa yang sudah mendapatkan alokasi PKK. Ya. Tapi khusus untuk Medowo sebaiknya diisi setelah LPJ selesai. Ya. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya nanti LPJ-nya itu harus selesai dulu. Ada pertanyaan di sana. Karena yang mengisi di sana hanya pertanyaan, tapi pertanyaan itu banyak jebakannya. Terus kemudian yang perlu saya sampaikan lagi terkait dengan ini perumusan program Samsat Bunda yang rencananya ini nanti setiap desa itu berpeluang untuk menjadi semacam agen atau pihak yang bisa menangani kayak semacam Samsat gitu. Health sepeda motor dan sebagainya. Tetapi bagaimana mekanisme dan prosedurnya kita masih menunggu dari provinsi. Terus kemudian ini yang perlu saya sampaikan juga, ini penting. Ini terkait dengan forum desa atau asosiasi. Sebenarnya asosiasi desa itu di tingkat kabupaten itu kan harus dibentuk asosiasi desa di tingkat kabupaten. Tetapi kemarin kita mulai bentuk di tingkat asosiasi kabupaten setelah asosiasi di tingkat kecamatan itu sudah terbentuk. Tapi sampai dengan hari ini banyak kecamatan-kecamatan yang belum bikin asosiasi. Sehingga kalau kita mau bikin asosiasi di tingkat kabupaten terkendala, nanti pengurusnya siapa dari kecamatan A yang belum bentuk itu. Makanya kemudian kita mohon kepada Bapak dan Ibu untuk secepatnya memfasilitasi terbentuknya asosiasi desa di tingkat kecamatan. Nah, ini yang terkait dengan proposal untuk tahun 2022. Yang perlu teman-teman siapa? Yang pertama adalah latar belakang proses desa, penjelasan kebutuhan dan foto pendukung.
terkait dengan profil guru desa, insya Allah kemarin program-program sudah pernah kita kirim outline-nya. Outline-nya sudah kita kirim, silakan teman-teman isi itu, profilnya diisi apa. Kemudian tujuan penggunaan dan usaha yang dibutuhkan. Jadi misalnya nanti guru desa itu kan sebenarnya harus punya bisnis plan. Bisnis plan itu harus punya. Dan outline-nya sudah pernah saya sampaikan kepada teman-teman, sudah pernah kita draftkan dan kita sampaikan ke teman-teman untuk menyusun bisnis plan. Nah, artinya untuk melihat tujuan, perspektif dan sebagainya kan ada di bisnis plan yang terkait dengan guru desa. Kemudian pelaksanaan kegiatan kepala, ketua, guru desa dan pengelola ini SK-nya harus lengkap. Kemudian RAP yang dibutuhkan, artinya guru desa itu jika punya program kegiatan usaha itu tentu kan punya RAP-nya. Nah, RAP-nya itu silahkan dibikin dan nanti diajukan ke provinsi sebagaimana yang dibutuhkan, sesuai yang dibutuhkan. Nah, tetapi pengajuan proposal ini tidak serta-merta teman-teman dari desa langsung bisa mengajukan program, tetap harus melalui di BNPB, tetap harus melalui rekomendasi dari BNPB. Kemudian dokumen yang perlu diupload adalah KTP Kades, guru desa, KTP guru desa, KTP negara, Perda serta guru desa dan SK pengurus guru desa. Saya pikir semuanya ini kan sudah ada semuanya, tinggal teman-teman mengupload saja. Itu. Nah, oke. Ini terkait dengan rekonsiliasi hasil rapat yang kemarin disampaikan di hari Rabu, di virtual hari Rabu dan hari Jumat. Nah, kemudian dari sini teman-teman kita coba sampaikan bagaimana update data DCC. Nah, ini password yang tadi disampaikan dari di tingkat kecamatan. Ini password di tingkat kecamatan. Jadi kalau kecamatan nanti mau melihat, memantau perkembangan update guru desa bisa pakai password ini. Nah, ini password per kecamatan. Terus kemudian ini password per desa yang sudah kita sampaikan ke desa-desa. Jadi memang yang bisa ikut itu desa. Tapi tetap kalau desa tidak difasilitasi teman-teman, nggak didorong, nggak didampingi, nggak dibantu juga itu desa. Nah, oke. Terus kemudian terkait dengan tata cara langkah-langkahnya yang perlu saya sampaikan. Teman-teman dari desa, langkahnya yang pertama buka www.desa-center.jatim-provinsi.go.id.i. Nah, teman-teman login di sini, area ini login, kemudian silakan username yang ada di sini. Ya, ini username. Terus kemudian misalnya ini silakan masuk. Ya. Terus kemudian yang kedua, langkah kedua, silakan teman-teman setelah masuk teman-teman akan masuk link seperti ini. Ya. Akan masuk link seperti ini. Nah, ini ada link lihat dan link rubah. Nah, kemarin kelihatannya banyak ya hanya dilihat saja, tidak dilakukan perubahan. Nah, tidak dilakukan perubahan. Nah, teman-teman untuk update bisa dilakukan perubahan. Link rubah ini yang dilihat. Nah, baru kemudian ada tampilan, ya, ada tampilan seperti ini. Itu silahkan diisi semuanya. Diisi semuanya, terutama SK. Kalau buat alamat web dan sebagainya, kalau belum punya silahkan dikosongin, tidak apa-apa. Tetapi untuk SK ini banyak yang kosong. SK ini, padahal menurut data kita yang masuk di kita itu SK itu sudah punya. Tapi banyak yang kosong yang belum diisi. Sehingga kalau itu sudah diisi selesai sudah, sampai situ nggak bisa masuk ke dalam. Nah, kemudian klik selesai. Baru kalau kemudian klik selesai akan muncul tampilan seperti ini. Berhasil. Nah, ini macam-macam berhenti di sini. Ya, kelihatannya berhenti di sini. Harusnya dari sini tidak berhenti karena masih ada yang harus diisi. Terus kemudian akan muncul tampilan seperti ini di bawahnya. Jadi di bawah ini berhasil itu sampai klik bebas saja. Nanti akan masuk ke link ini. Ya.
Nah, link ini semuanya akan masuk di sini. Teman-teman silakan ubah ini per link. Nah, ini yang pertama data struktur penasihat. Ini banyak yang kosong. Struktur penasihat kan sudah ex-officio kepala desa, ex-officio kepala desa itu kan sudah ada datanya. NIK kepala desa, nama kepala desa, alamat kepala desa, pendidikan kepala desa, jabatan dalam desa sebagai penasihat, pekerjaannya apa, nomor telepon, tupoksi. Ya, tupoksi itu pertanyaannya ada atau tidak ada. Padahal tupoksi itu kan ada di SOP. Mestinya itu jawabannya ada semuanya. Banyak yang jawab tidak ada. Gimana jawabnya? Itu draft SOP kan sudah pernah kita sampaikan ya. Sudah pernah kita sampaikan dan banyak desa yang sudah punya. Tupoksinya ada. Ya. Terus kemudian struktur pengawas desa, Dewan Pengawas ini kan sudah punya terbentuk juga, ada SK-nya juga. SOP tentang Dewan Penasehat juga, Dewan Pengawas juga sudah ada. Mestinya tupoksinya juga ada semuanya. Artinya nggak ada sebenarnya yang tidak dimiliki oleh desa kita, semuanya ada. Terus kemudian struktur pengelola desa, pengurus desa, struktur pengurus desa. Nah ini masalahnya. Di tahun 2016 itu ketika ada perdes, kemudian ada struktur, setelah itu bumdesnya vakum. Nah, bumdesnya vakum. Terus ini bagaimana? Sebenarnya kalau kita mau cek itu harus kita fasilitasi agar itu dia aktif. Ya apa caranya teman-teman yang lebih tahu bagaimana itu bisa aktif. Kalau strukturnya yang ada masih struktur lama pakai SK lama tidak apa-apa. Pakai SK lama tidak apa-apa. Karena ini nanti update data di DC itu bisa dilakukan setiap bulan sekali atau 3 bulan sekali. Ada perubahan langsung update. Setiap ada perubahan update. Terus kemudian unit usaha desa ini terkait dengan unit. Kalau desa sudah jalan sudah ada unitnya. Nama unit usaha, kategori unit usaha, jenis, status unit usaha dan sebagainya. Ini mesti ada. Terus kemudian karyawan, jumlah karyawan di desa. Selain pengurus, selain pelaksana operasional, siapapun yang bekerja di sana adalah karyawan. Yang bekerja di sana adalah karyawan. Terus kemudian ini terkait dengan modal, banyak yang belum diupdate dimasukkan di sini modal. Baik modal itu yang modal fisik, surplus maupun modal tunai semuanya silahkan diisikan di sana. Terus kemudian data aset desa, data aset baik itu aset kalau lihat di sini adalah aset yang bisa diuangkan, ya, tidak termasuk uang. Jadi benda-benda inventaris dimasukkan di sana. Terus kemudian pemasaran produk, ya, lokasi pemasaran, media pemasaran bisa pakai online maupun offline. Ini kerjasama pemirsa, misalnya ada. Itu kan misalnya contoh desa sudah kerjasama dengan BRI, misalnya Agen 46, BRI dengan BRI Link dan sebagainya. Itu bisa dimasukkan di sini. Terus ini pembukuan desa, ini jenis pembukuannya itu ada pilihan menu, mutasi, laba rugi, neraca dan laporan keuangan konsolidasi. Silakan teman-teman pilih yang laporan keuangan konsolidasi. Karena apa? Karena desa itu nanti laporan keuangannya merupakan gabungan dari laporan-laporan keuangan yang ada di Zoom. Nah terus dia nyusun laporan keuangan kan sudah ada aplikasinya. Silakan teman-teman pakai aplikasi itu. Terus kemudian pertanggungjawaban, jenis pertanggungjawaban itu ada pilih. Jenis pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban semesteran dan pertanggungjawaban akhir tahun. Semesteran
akhir tahun. Status pelaporannya sudah laporan dan lengkap. Mekanisme pertanggungjawabannya pakai musdes pertanggungjawaban. Sebenarnya dampak ekonomi tentu contohnya meningkatkan jumlah pendapatan masyarakat, pengangguran semakin berkurang, ya, kemiskinan berkurang, bisa menekan angka kemiskinan dan sebagainya. Dampak sosialnya menghilangkan sekat dan kesenjangan ekonomi. Ya, dampak pembangunan berarti desa memperoleh tambahan aset, misalnya sana. Kemudian produk unggulan desa, jenis produk unggulan desa ini di data yang teman-teman kirim ke kita sudah ada produk unggulan desa, mulai produk pertanian ataupun produk kerajinan. Ini yang produk unggulan desa. Terus kemudian potensi desa, ya, kategori potensi ada potensi sumber daya alam dan potensi jasa. Di sana bilangnya sumber daya alam dan jasa, wisata sumber alam. Kalau misalnya terkait dengan kebutuhan modal jasa. Terus kemudian program kerja. Jadi sudah kita sampaikan bahwa setiap desa itu kan harus punya program kerja atau rencana kegiatan dalam 1 tahun adanya. Ya, ada rencana kegiatan dalam 1 tahun yang kemudian sampai diterjemahkan dalam proyeksi atau perencanaan keuangan. Link sosial, media sosial bisa Instagram, Facebook, YouTube dan sebagainya, atau web. Nah ini foto atau video bisa dimasukkan di sini. Nah, insya Allah semua ketika kita lihat, kita cek, itu semua sudah kita sampaikan dan semua sudah ada di desa. Cuma belum dimasukkan. Sehingga dalam waktu 1 minggu ini kami mohon teman-teman bisa fokus untuk fasilitasi update data ini. Kalau misalnya belum ada fasilitasi, harus dilengkapi. Untuk apa? Agar BUM Desa itu jalan. Kan eman-eman BUM Desa nggak jalan. Ya, itu. Terus kemudian yang kedua terkait dengan selanjutnya, Bapak, terkait dengan kegiatan usaha sebagaimana yang kita sampaikan tadi di depan. Ternyata bantuan itu benar-benar bisa menjadi perangsang atau stimulus BUM Desa untuk berjalan, untuk berkembang. Karena apa? Karena banyak BUM Desa yang kesulitan ketika harus menggagas kegiatan usaha itu dari nol. Banyak yang kesulitan. Kemudian yang kedua itu transformasi. Ya. Transformasi kegiatan usaha yang ada di desa itu ternyata ini juga bisa menjadi perangsang atau stimulus BUM Desa itu untuk optimal, untuk berjalan, untuk berkembang. Kenapa? Karena itu sudah jalan, tinggal meng-hire saja, tinggal mengembangkan saja. Makanya kita betul-betul dorong kalau di desa itu ada kegiatan usaha yang seharusnya dipegang, dikendalikan oleh desa, dioperasionalkan atau dikelola BUM Desa, supaya kita dorong untuk transformasi ke sana. Karena itu bisa merangsang sana, bisa menjadi stimulus. Nah, kemudian yang ke depan kami mohon KP Sepang. Kita sudah sering koordinasi, bahkan kita sering kali didatangi sama konsultan Pamsimas Pak Imawan, itu datang ke kita dan meminta kita itu untuk benar-benar fasilitasi agar KP Sepang itu ditransformasikan menjadi unit usaha BUM Desa. Karena apa? Karena mereka melihat keberlanjutan KP Sepang itu akan lebih terjamin, akan lebih lestari dan berkelanjutan jika dikelola oleh BUM Desa daripada dikelola oleh kelompok masyarakat. Karena pengalaman menurut Pak Imawan informasinya, KP Sepang yang dikelola oleh kelompok masyarakat itu banyak masalah dan dari segi keuangan itu banyak yang remeng-remeng, nggak jelas. Kalau misalnya ada untung masuk kantong, misalnya ada kerusakan memang ke desa itu sudah biasa. Oleh karena itu kami mohon ini benar-benar di tingkat kecamatan untuk mendorong KP Sepang itu menjadi unit usaha BUM Desa. Itu. Terus kemudian ini barangkali yang terakhir yang kita sampaikan terkait dengan
potensi, kegiatan potensi. Jadi kalau di desa banyak pekades yang mulai digagas oleh desa dan sebagainya, ya kami mohon desa benar-benar diminta untuk membahas itu secara serius. Karena apa? Satu, di tingkatan pusat Menteri BUMN Pak Erick Thohir itu sudah mencoba beralih atau bergeser ke listrik. Artinya bahwa energi sumber daya energi ke depan itu yang diprioritaskan itu adalah listrik. Kalau teman-teman itu tetap pekades, apalagi itu pertama dan sebagainya, bagaimana dilihat dari segi keuntungan dan sebagainya. Coba itu benar-benar dilihat, benar-benar itu dikaji. Karena apa? Karena bagaimanapun kebijakan negara, kebijakan nasional akan berdampak kepada daerah dan desa. Bahkan siapa namanya Ignaz Joan, Menteri SDM, itu tahun 2030 itu banyak SPBU yang sudah tidak lagi produksi, sudah tutup, ya, karena berganti ke listrik itu dari nasional. Yaitu itu contoh. Makanya saya kita tidak melarang. Oke, silakan, tapi benar-benar itu dikaji betul. Ya bagaimana rasionalisasinya? Karena pertama gitu. Dan itu kan modalnya cukup tinggi. Ya, modalnya cukup tinggi. Nah, kemudian yang kedua, ada potensi pasar, ada tawaran ekspor yang kemarin masuk ke kita. Ekspor tentang kelor. Ekspor kelor, tapi kering. Ya, ekspor kelor kering itu mereka bisa menerima itu sampai dengan harga 50.000 per kilo, ya itu kering. Artinya apa? Kemarin data kasar yang kita coba kita data melalui teman-teman PD itu di Kabupaten Kediri itu ada sekitar 60.000 pohon kelor lebih, ya, 60.000 lebih pohon kelor. Artinya kalau masyarakat kita kemudian dioptimalkan itu untuk menanam kelor di sepanjang pagar, ya, itu udah banyak, itu memberikan dampak peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang kemudian nanti dikelola oleh BUM Desa. Nanti BUM Desa nanti kerjasama dengan pihak ketiga yang menawarkan ekspor ini. Silahkan itu kemudian dicoba dibahas dan dikatakan. Karena selama ini kelor yang punya manfaat luar biasa itu hanya untuk sayur saja, tidak lebih daripada itu. Makanya tanaman itu kan tidak butuh pupuk dan sebagainya. Itu cukup ditanam di pinggir-pinggir pagar itu udah tumbuh. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Nah, oke, kita kembali ke data DDC. Barangkali terkait dengan update data ada yang kurang jelas dan perlu ditanyakan Bapak dan Ibu. Oke, satu-satu. Monggo Pak Pri. Iya. Ya. Iya. 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 Siap Bapak. Oke, barangkali ada yang lain, yang sana dulu, Mas Muksin. DDC. Pengurus BUM Desa. Anunya ini. Oke.
Iya. 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 Oke, langsung. Terkait dengan DDC, data DDC yang misalnya selain BUMDesa itu memang IT pemerintah desa. Tapi khusus untuk BUMDesa itu pengurus BUMDesa. Pengurus BUMDesa, teman-teman fasilitasi. Tapi pastikan itu jalan. Terus kemudian yang kedua, terkait dengan data itu apa harus dilengkapi? Iya, data itu harus dilengkapi. Makanya kemudian dengan data itu teman-teman bisa melihat kondisi BUMDesa itu aktif atau tidak. Kalau nggak aktifkan. Ya itu tanggung jawab kita. Keberadaan kita dibutuhkan itu di sana itu. Jadi keberadaan kita dibutuhkan ketika BUMDesa itu nggak jalan, itu harus jalan dulu caranya. Itu baru keberadaan kita bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Ojo dibiarkan aja nanti nggak jalan nanti, kasihan. Saneman. Karena BUMDesa itu punya potensi yang luar biasa untuk menghayal menjadi pilar ketahanan ekonomi di tingkat desa. Oke, ada yang Pak Pur. Iya. 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 Oke. Iya. Iya. Oke. Terkait dengan tupoksi, Pak. Tupoksi itu kan semua tupoksi itu mesti akan termaktub dalam SOP. Ya, dalam SOP. Itu kita punya SOP tentang pengelolaan BUMDesa. Itu di sana ada tupoksi setiap lembaga secara umum. Terus kemudian ada SOP pelaksana operasional, itu di dalamnya ada tupoksi tentang pelaksana operasional secara khusus mulai direktur, sekretaris bendahara dan karyawan. Kemudian ada SOP penasehat, itu di dalamnya itu ada tupoksi hak wewenang dan kewajiban penasehat. Dewan pengawas ada SOP tentang dewan pengawas, di dalamnya ada tupoksi itu. Nah, di aplikasi ini itu linknya itu hanya ada dan tidak ada. Kalau misalnya ada tindakan lanjutan kemudian harus ngupload dan sebagainya, itu kan bisa diselesaikan, kan sudah ada. Iya, ya diupload aja, siapkan. Yang agar itu lebih ringan, dikompres. Kalau nggak begitu, kan Word itu bisa langsung disimpan ke PDF. Ya, Word itu langsung bisa disimpan ke PDF. Cuma halaman terakhir yang butuh tanda tangan itu scanan saja. Ya, ditambah itu bisa. Ya. Artinya kan semuanya sudah ada, teman-teman. Makanya ya harus fasilitasi, enggak fasilitasi kalau urus BUMDesa ya dijarni wae. Kan kalau dijarni itu yang yang kena itu kan kita semuanya. Ngapunten. Kemarin itu saya ditelepon sama Bu Marti juga. Ditanya ada dari Kesekretariatan Pemda. Mas, terkait dengan desa yang sudah difasilitasi terkait dengan pembentukan BKAD sampai dengan peningkatan ekonomi masyarakat itu berapa desa? Saya jawabnya 343 desa semuanya sudah difasilitasi semuanya. Entah itu mereka melakukan atau tidak, nanti sudah kita fasilitasi.
Ada dari Pak siapa yang kemarin langsung telepon ke saya 343 kata gitu. Iya, artinya ini saya nggak melihat ini di desa itu bisnisnya jalan atau tidak, tapi mesti itu semuanya sudah difasilitasi sama teman-teman itu bisa. Jadi proses fasilitasi itu memang cukup penting karena masyarakat kita itu nunsel, lega didorong, lega ditungguai kadang nggak belum, ya, nggak mau masyarakat kita itu begitu Mas ya. Oke, monggo masih ada yang lain, oke Pak. Iya. Iya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena kalau sudah lengkap semuanya, karena kalau data itu sudah lengkap semuanya, kemudian pekerjaan kita yang paling utama adalah bagaimana BUM desa itu tumbuh terus berkembang. Itu kita akan lebih banyak berbicara tentang hasil usaha dan omset. Ya. Iya. Iya, tidak apa-apa. Karena gini loh, ngapunten, begini. Jadi data di DDC, apakah itu nilainya maju, berkembang atau pemula, itu kan akibat saja. Ya. Kalau indikasi itu sudah kita lakukan semuanya, kalau kemudian itu berakibat kepada maju kan wajar, karena indikasi itu sudah kita lakukan. Iya, berarti hidup, kan? Tinggal kemudian kalau sudah maju, kemudian persoalannya adalah kita tinggal fokus pada pendampingan peningkatan usaha saja, pengembangan itu aja. Administrasi sudah selesai, kan begitu aja. Tinggal isi omset dan hasil usaha besok-besok hanya itu aja, kan udah jalan, kan gitu. Karena saya melihat kategori di tingkatan Jawa Timur ini memang kategorinya cukup simpel, berbeda dengan yang ada di pusat karena berbeda. Itu. Oke, jadi teman-teman tidak usah takut kalau ini maju, pedih, tidak usah begitu, sudah, nggak apa-apa, biarkan aja. Karena itu kerja kita loh. Ya, nun sewu, kita kerja tiap hari gitu kan, dan mereka kemudian sing maju mek pitun, masya Allah, berapa tahun itu kan? 5 tahun itu sing maju mek pitu itu rata-rata 1 tahun mek iso siji ya. Itu kan tidak kelihatan sama sekali. Oke. Oke, monggo. Iya. 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 Oke. Itu kecamatan Ngasem, Paku ya, kecamatan Paku. Nah, teman-teman, indikator penilainya itu apa sebenarnya di tingkat provinsi? Itu indikatornya, sebagaimana yang teman-teman kerjakan ini, itu adalah indikator. Ya, indikator itu ada modal, ada kelembagaan, ada permodalan, dan ada usaha omset dan sebagainya. Ya. Kemarin di tingkatan omset hasil usaha saja di provinsi itu mau pakai grid misalnya
sampai 300 juta. Itu tidak ada yang maju, tidak ada yang berubah, semuanya mulai. Makanya indikator sampai hasil usahanya berapa, itu kemarin di provinsi sempat diturunkan sampai dianggap berapa puluh juta gitu. Agar itu mengangkatkan apa? Karena yang penting kalau semua kelembagaan itu ada administrasi kelembagaan dan administrasi keuangan sudah lengkap, itu tinggal jalan saja, ibarat motor tinggal maju aja. Mau kencang, mau banter, mau ini ya tergantung penumpang, tergantung supirnya, kan begitu. Jadi teman-teman tidak usah memperpusingkan indikatornya apa ini maju dan berbagai sebagainya. Udah ini indikator yang teman-teman input, mulai struktur kelembagaan, terus kemudian aset, omset, ini adalah indikator. Jadi kalau di pusat kemarin, kalau di pusat kan ada 3 kategori dasar, tumbuh, kembang, dan maju. Kalau di sini hanya 3 kategori, pemula, berkembang, dan maju. Sudah beda. Tapi kita tidak perlu memperdebatkan itu. Ya, oke, itu ya Mas Budi. Ya, oke, monggo Mas. Oke. Iya. 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 Kami juga sudah menginisiasi beberapa tugas ada 3 tempat desa yang sudah mendapatkan program vaksinasi. Kita sudah koordinasi dengan kami bersama masing-masing desa untuk melakukan transformasi. Mungkin nanti bisa koreksi karena kita di fasilitasinya menggunakan teknis seperti BKT, transformasi caranya seperti BKT. Kita sudah inisiasi. Iya. Namun masih ada beberapa seperti ini kita koordinasi dengan kabupaten itu yang sampai sekarang kita belum bisa berangkat ke sana. Ada perencanaan kerjasama pengelolaan air itu juga sudah kita koordinasikan supaya nanti ketika memang sudah betul-betul siap kita dari institusi kabupaten melakukan itu desa sepertinya. Oke. Oke, terkait yang pertama terkait dengan data. Data teman-teman itu bisa pakai data yang lama. Kalau misalnya pengurus yang baru belum ada, maksudnya adanya SK pengurus yang lama dan itu belum sesuai dengan program, abaikan itu, nggak apa-apa, isikan aja karena itu bisa dirubah nanti data itu. Tetapi teman-teman jangan berhenti, itu harus didorong untuk difasilitasi revitalisasi. Tetap harus dilakukan revitalisasi, tapi sementara data itu bisa diinputkan. Karena data di DDC ini bisa diinput per bulan, bahkan setiap hari sampai tunggal loh, tak apa-apa, bisa sesuaikan. Terkait dengan KP Spam, kemarin memang kita masih sebatas koordinasi itu dengan DPMPD, dalam hal ini Leading Diktor Buamin sama dari konsultan Pamsima sendiri Pak Himawan, itu kita sudah klik di sana. Tetapi untuk dengan PU, Bapeda dan sebagainya kita memang belum. Tapi insya Allah nanti kita secepatnya akan coba kita lanjutin ya, untuk koordinasi dengan lintas OPD. Oke, saja. Oke, baik. Ya. Yang mana nanti tindak lanjutnya itu adalah untuk BKK di tahun 2022. Dan sekarang terkait di aplikasi itu kan ada data, ada proposal, dan ada monet. Ya. Ketika ingin mengajukan yang sudah tuntas di dalam pendataan juga ingin mengajukan proposal. Ya. Nah, ini apakah menjadi fungsi dari
DPMPD. Provinsi atau kita langsung bisa mengupload dan kita mengajukan proposal. Itu yang pertama. Yang kedua, di aplikasi itu juga ada Desma. Nah, untuk di Kecamatan Kandangan kan Desmanya sudah jalan. Iya. Ini apakah datanya juga perlu diupdate atau seperti apa? Atau ketika bicara Desma itu berarti sudah di Desma. Karena ketika mendapat ini kan hanya ada guru saja. Terus Desma seperti apa? Iya. Oke. Oke, yang pertama terkait dengan proposal, ya, terkait dengan proposal untuk tahun 2022 itu nanti tetap menunggu rekomendasi dari DPMPD. Ya, artinya makanya kemudian kita mohon teman-teman dalam satu minggu ke depan ini benar-benar fasilitasi untuk update data itu sudah selesai, sehingga dari DPMPD nanti bisa memberikan penilaian ya untuk merekomendasikan pemeriksaan mana saja yang bisa mengajukan proposal. Terus kemudian yang kedua terkait dengan Emonef. Emonef itu hanya untuk guru desa yang sudah mendapatkan BKK. Ya, selain guru desa yang belum mendapatkan BKK belum bisa ngisi Emonef. Itu barangkali nanti Pak Heri dan Ibu juga bisa membantu kita di sana. Oke, ada yang lain? Cukup? Pas? Oke, barangkali ada tambahan dari Pak Heri terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dilontarkan teman-teman. Oke, untuk waktu dan tempat kami serahkan. Dari kami kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, kami mohon pamit. Ya, kami mohon maaf atas dasar sikap dan perilaku kami yang berlebihan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada Pak Pri. Bapak Ibu sekalian.